لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Takbir yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah dapat senantiasa dan kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dengan izinnya dapat berkumpul di tempat ini, di salah satu rumah di antara rumahnya Allah, dalam rangka untuk mengkaji sebagian ayat-ayatnya dan sabda-sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dapat menjadi suatu bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini sampai nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya menyampaikan keutamaan besar bagi orang-orang yang memiliki andil untuk dapat membangun suatu masjid, rumahnya Allah di muka bumi ini. Dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membangun suatu rumah di antara rumah-rumahnya Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seseorang yang memiliki andil, memiliki kontribusi untuk dapat membangun suatu masjid, membangun rumahnya Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dan kita semua dapat sama-sama melihat ya, masjid ini masih membutuhkan banyak uluran tangan dari kita semua, para muhsinin, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami dalam kesempatan berbahagia ini juga mengajak pada kaum muslimin sekalian untuk dapat memiliki partisipasi dan kontribusi dalam membangun masjidnya atau rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka kelak Allah akan bangunkan untuk kita rumah di surga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang namanya rumah di surga jangan kita bayangkan seperti rumah kita di dunia. Ya, kalau rumah di dunia ya tetap perlu dibersihkan, tetap harus bayar apa Pak? Listrik. Tetap harus bayar air. Di perumahan mungkin ada lagi apa lagi? Ada distribusi dan seterusnya.
tapi rumah di surga free on charge. Ya, sudah benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan dengan segala kelapangannya, keleluasaannya untuk dapat dinikmati oleh hamba-hambanya Allah yang bertakwa, yang menjadi penghuni surga. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, istilah rumah Allah juga disebutkan secara eksplisit dengan jelas dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Hari dapat menjadi motivasi kita berkumpul pada malam hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum, sekelompok manusia yang mereka berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah, yang di sana mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan saling mengkajinya, saling mempelajarinya satu dengan yang lain, maka melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan pada mereka yang pertama as-sakinah, ketenangan, kedamaian. Yang insya Allah kita semua Bapak Ibu dapat merasakan ketenangan dan kedamaian tersebut ketika kita duduk di majelis ilmu, kita mendengarkan firman-firman Allah, kita mendengarkan sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terasa tenang dan damai jiwa ini yang tidak kita dapatkan di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian Allah akan turunkan pada mereka rahmatnya, yaitu kasih sayangnya. Kemudian juga malaikat akan menaungi mereka, malaikat-malaikatnya Allah yang merupakan makhluk-makhluk yang mulia, ridha kepada orang-orang yang hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian Allah akan bangga-banggakan nama mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Maka barang siapa yang lambat dalam amalnya tidak dapat ditolong oleh nasab-nasabnya. Lebih jauh lagi, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, masjid-masjid adalah merupakan tempat terbaik di muka bumi ini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik tempat atau tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, ada petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita hendak masuk pasar, agar kita membaca doa sebelum masuk pasar, karena ini merupakan tempat yang dibenci Allah. Di dalamnya berapa banyak orang yang gak sholat, di dalamnya berapa banyak orang yang culas, curang dalam timbangannya, berapa banyak orang yang menipu, berapa banyak orang yang lalai, berapa banyak orang yang transaksi perjudian, berapa banyak orang yang transaksi perzinaan, na'udzubillah, dan yang lainnya. Berbagai macam kelalaian ada di pasar-pasar.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, yadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apabila seseorang masuk pasar membaca doa tadi, maka dicatat baginya 1 juta kebaikan, ya, dihapus darinya 1 juta kesalahan, dan juga Allah akan mengangkat derajatnya 1 juta derajat. Tapi ini memang tidak mudah, apalagi pasarnya pasar seperti Matos gitu Pak ya, demikian membelalakkan mata kita sehingga kita lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terdapat keutamaan pula yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Makanya saya mengajak para hadirin semuanya, ya, agar memiliki hati yang senantiasa terpaut dengan masjid, senantiasa rindu datang ke masjid, senantiasa berupaya memakmurkan masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 kelompok manusia yang mereka kelak akan mendapatkan naungannya Allah pada suatu hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kapan? Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mana ketika itu disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Seluruh manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai benang pun. Kemudian hufatan, tanpa alas kaki. Kemudian ghurlan, belum berkhitan semuanya. Ibunda Aisyah kemudian bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan kumpul menjadi satu dalam keadaan seperti itu. Apakah mereka tidak saling melihat ya Rasulullah? Apakah mereka tidak saling malu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Wahai Aisyah, sesungguhnya urusan pada waktu itu lebih dahsyat, lebih besar daripada mereka membayangkan hal-hal yang seperti itu. Waktu itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ya, masing-masing kita akan sibuk memikirkan nasib kita masing-masing. Ya. Itu dalam suasana yang benar-benar mencekam, dalam suasana kegalauan hati yang luar biasa. Masing-masing kita memikirkan nasib kita, ya Allah, saya ini masuk surga ataukah masuk neraka ya Allah. Sudah. Dan kita sudah enggak mempedulikan lagi gimana orang telanjang atau tidak, kita enggak lagi mempedulikan. Bahkan kita pun tidak lagi mempedulikan siapa? Keluarga kita. Anak kita acuhkan. Istri kita tidak kita pedulikan. Orang tua kita sudah kita tidak mau tahu. Masing-masing kita memikirkan nasib dirinya masing-masing.
Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat adalah hari ketika seseorang lari dari saudaranya, gak mau tahu urusan saudaranya, kakaknya atau adiknya, wa ummihi wa abi, ibunya dan juga bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan juga anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap pribadi, individu memiliki urusan yang menyibukkan dirinya masing-masing. Bahkan ketika itu Allah sebutkan dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ma'arij, ketika Allah menyebutkan bagaimana respon seseorang ketika melihat api nerakanya Allah. Allah katakan, ya wadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'an thumma yunji. Maka ketika orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka rela untuk menjadikan anaknya sebagai tebusannya. Kita semua sayang pada anak-anak kita, namun pada hari kiamat kita rela untuk menjadikan mereka sebagai tebusan. Biarkan anak saya yang disiksa, jangan saya. Dan juga dari istrinya, saudaranya, bahkan siapapun yang ada di muka bumi rela mereka jadikan sebagai tebusan asalkan dia selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang sangat genting dan sangat mencemaskan. Dan ketika itu disebutkan dalam hadis yang sahih, matahari Allah akan dekatkan pada kita 1 mil jaraknya, dekat. Dan ketika itu manusia kepanasan dan bermandikan keringat. Bahkan mereka tenggelam oleh keringatnya sendiri yang menunjukkan kadar perbuatan dosa yang dia lakukan. Ada orang yang direndam keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang direndam keringatnya sampai lututnya. Ada yang direndam keringatnya sampai lehernya. Bahkan ada yang direndam tenggelam oleh keringatnya sendiri. Namun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 7 kelompok manusia, mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan keteduhan, mendapatkan perlindungan ketika itu. Yang pertama adalah imamun adil, ya, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ya, mohon maaf Pak ya, untuk yang mungkin berusia lanjut memang seperti itu hadisnya. Ada keutamaan memang anak muda yang dia taat. Saya ingat ceramahnya Pak Manan Idris ya. Beliau pernah menyampaikan anak muda itu kalau taat luar biasa. Kalau orang tua dia taat gimana Pak? Biasa atau luar biasa? Ya sudah seharusnya dia taat. Kalau ada orang tua yang gak taat, wah tambah luar biasa. Mungkin juga malaikat akan heran itu. Kendele yang ini udah tua belum taat juga, subhanallah. Ya, yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun mu'annaqun qalbuhu bil masajid. Ini yang kita tekankan ya, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ya. Lalu yang keempat, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang yang saling cinta karena Allah. Nah, contohnya mudah-mudahan kita semua ya, kita berjumpa ini karena Allah.
Kita pisah pun juga karena Allah, saya punya keperluan untuk diselesaikan yang insya Allah kebaikan. Juga bapak-bapak, ibu-ibu punya keperluan yang lain perlu untuk diselesaikan juga dalam konteks kebaikan pula. Kita berjumpa karena Allah dalam membaca firman Allah, berpisah pun juga karena Allah. Masing-masingnya hendak menunaikan kewajibannya, menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik lagi bangsawan, ya, yang cantik dan punya kedudukan. Tapi dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tapi jangan mengharapkan doa. Jangan doa, ya Allah datangkan pada saya seorang perempuan yang cantik ngajak saya zina, akan saya katakan saya takut kepada Allah. Jangan. Ya. Ini kalau memang kita diuji seperti itu. Lalu yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang sedekah, ya, dengan sangat ikhlas, dengan penuh keikhlasan, sampai-sampai diibaratkan tangan kirinya tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, wa rajulun da'allaha khaliyan fafadat aina. Seseorang yang dia berdoa kepada Allah, ya, dalam kesendirian dan berlinanglah air mata. Ini air mata iman, air mata penuh kerinduan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka mari kita dapat berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan karakter orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, ini kalau boleh saya katakan inti daripada kajian malam hari ini. Bagaimana kita berusaha menjadi pribadi-pribadi seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Nah, ini penting. Tauhid, Bapak Ibu, adalah modal kita sepanjang hayat dunia akhirat. Jangan sampai kita mengorbankan tauhid, jangan sampai kita menodai tauhid, jangan sampai kita merusak tauhid. Ya, apa tauhid itu? Intinya adalah mengesahkan Allah. Ya, kalau bahasa mudahnya, tidak ada yang lebih besar dalam hidup kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sandarkan semuanya kepada Allah. Ibadah saya kepada Allah. Saya minta rezeki kepada Allah. Bersandarnya saya kepada Allah. Bergantungnya saya kepada Allah. Berharapnya saya kepada Allah. Takutnya saya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sederhana tauhid itu. Panjang implementasinya ini. Ya, kita perlu dapat sama-sama pahami. Nah, tentang karakter hamba yang mentauhidkan Allah sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah firmankan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah miliknya Allah, maka janganlah kalian menyeru, ya, bersama Allah, ya,
Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang Allah minta dari kita satu saja perkara yang prinsip, ibadah pada Allah, tauhidkan Allah, jangan syirik. Dalam hadis yang sahih dikisahkan, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik keledai, bukan kedelai, naik keledai, membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadruna ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah haknya Allah atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Dengan penuh rasa tawadhu, sahabat Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Saya enggak tahu, wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah atas hamba adalah agar hamba itu beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Dan haknya hamba atas Allah adalah Allah berjanji tidak akan mengadab hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ya, yang Allah minta dari kita satu saja hal yang paling prinsip, yaitu dapat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik, jangan sampai menyekutukan Allah. Nah, kalau kita sudah berusaha dapat memakmurkan masjid, mari kita juga berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang punya tauhid yang kuat. Ya. Apalagi pada zaman sekarang, Bapak Ibu, ya, luar biasa. Saya kadang merenung, orang kalau nggak punya tauhid yang kuat, benar-benar akan terombang-ambing luar biasa di dalam kehidupannya. Nggak punya pijakan yang kokoh, nggak punya prinsip yang kuat, nggak punya tempat bersandar yang kuat. Akibatnya apa? Dia akan senantiasa terbawa oleh arus perkataan manusia. Nah, celakanya manusia itu kalau kita ikuti bukan tambah baik kita, tapi tambah nggak baik. Kita dapat sama-sama melihat firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah." Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka pasti mereka akan menyesatkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Harus punya tauhid yang kuat. Ya, ibadah pada Allah, bergantung, berharap, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara karakter orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka adalah orang-orang yang beriman dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin."
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah dapat memakmurkan masjid, maka seyogianya kita pun berusaha dapat menjaga iman kita. Jangan suka berbuat dosa, jangan suka berbuat maksiat, dan kemudian kita tumbuhkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya Bapak Ibu, zaman sekarang ini orang takut apa, Pak? Kalau anak kecil takutnya mungkin sama setan-setanan ya. Dan celakanya negeri kita Indonesia itu negeri yang paling banyak setannya. Iya, kalau di Cina cuma satu setannya, hampir selesai. Di Afrika juga satu setannya, zombie. Di benua Amerika juga satu setannya, Dracula. Indonesia, waduh, ada compong ya, ada apa lagi, kuntilanak, suster ngesot ya, dokter berangkang sekalian, banyak setannya. Tapi kalau kita, Pak, takutnya apa biasanya? Takut sama istri, Masya Allah. Kalau alam Pak ya, kalau saya merenung itu zaman sekarang, orang itu takut nggak makan, takut nggak bisa makan, ya, takut dia kemudian rezekinya itu nggak tercapai, ya. Saya pernah ngobrol sama tukang fotokopi, dia orang Blitar. Saya tanya, berapa anaknya Mas? Satu Pak. Oh satu. Enggak nambah? Enggak Mas. Enggak Pak. Kenapa? Takut nggak bisa ngasih makan. Nggak mau punya anak lagi, takut nggak bisa ngasih makan. Saya berpikir, lah emang Anda yang ngasih makan siapa? Siapa? Allah. Tiap manusia lahir, ingat Bapak Ibu, sudah Allah jamin rezekinya. Hanya memang sedikit atau banyaknya kembali kepada ketentuannya Allah. Tapi yang pasti sudah mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Ya. Dan kita hidup, ingat, bukan semata-mata untuk menikmati dunia, bukan. Kita hidup ini untuk apa? Untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus siap dengan segala ujiannya kehidupan ini. Allah berfirman di awal surat Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur untuk kami uji dia, dan kami berikan kepadanya pendengaran dan penglihatan. Nah, maka ketika kita sudah berusaha menjadi hamba-hamba yang memakmurkan masjid, ayo kita tata hati kita, ya, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Di samping tetap kita berusaha di jalan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Nah, kemudian ketika seseorang dapat beribadah dengan baik dan benar, Bapak Ibu, harusnya akan tumbuh, muncul sifat qanaah dalam dirinya. Apa qanaah itu, Pak? Merasa cukup, merasa puas dengan segala rezeki dan karunia yang Allah berikan. Allah berfirman di dalam surat
An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan kami akan berikan kepadanya balasan yang lebih baik lagi dari apa yang telah dia kerjakan. Dalam ayat ini Allah menyampaikan seseorang yang beriman, laki atau perempuan, beramal soleh, maka Allah akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu maknanya, kata para sahabat, adalah al-qanaah. Allah akan berikan kepadanya rasa qanaah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ibadah, ya sholat, ya baca Quran, ya puasa sunnah dan yang lainnya, tapi kok malah timbul sifat semakin tamak sama dunia, semakin serakah dengan kemewahan-kemewahan dunia, bukan tumbuh sifat qanaahnya. Nah, berarti itu ada yang salah dalam ibadah yang kita. There is something wrong with our faith. Ada yang keliru dalam ibadah yang kita lakukan. Mungkin kurang keikhlasannya, mungkin gak sungguh-sungguh, mungkin asal-asalan kita mengerjakannya, nggak ada pijakan keimanannya yang kita hadirkan, dan seterusnya. Maka kita perlu muhasabah. Orang kalau dia benar ibadahnya, maka akan tumbuh rasa qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupannya. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ketika seseorang merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu. Apalah artinya seseorang yang punya harta yang banyak, tapi subhanallah nggak pernah merasa cukup, nggak bisa puas merasakan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka sejatinya dialah orang yang miskin. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, karakter hamba-hamba yang memakmurkan masjid ialah mereka yang senantiasa membersihkan diri lahir batin. Nah, jadi memang kita itu dianjurkan, ya, dimotivasi kalau datang ke masjid memakai pakaian yang bersih, ya, memakai minyak wangi, ya, memakai pakaian yang bagus, nggak mesti baru, yang bagus, yang indah, ya. Inilah karakternya orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, setelahnya sudah bersih penampilan lahiriahnya, maka juga batinnya dibersihkan, hatinya yang bersih juga. Jangan menyimpan bibit-bibit kemunafikan, jangan menyimpan bibit-bibit permusuhan kepada sesama muslim, jangan menyimpan bibit-bibit kedengkian, hasad pada saudara sama muslim. Inilah karakter orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108. Ketika Allah berbicara tentang hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid Quba, ya, di luar kota Madinah, yang ada masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama
adalah lebih pantas kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya, di dalam Masjid Quba itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci lahir dan batin. Ya, maka di masjid itu ya Bapak Ibu, ini juga mungkin pesan kami ya kepada para jamaah semuanya, bersihkan hati. Ya, mohon maaf, kadang agak miris kita mendengar masjid itu jadi ajang rebutan. Jadi ajang perseteruan antar jamaah. Nah ini ya, buat apa seperti itu? Ya, kalau sudah ada ketua takmirnya, maka sudah yang lainnya mengikuti kebijakan ketua takmirnya, ikuti sudah. Inilah orang yang beriman. Ya. Selama bukan perkara yang haram, ikuti. Selama gak diajak pada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka wajib kita taat. Siapa yang kita amanahkan pemimpin kita. Dan mohon maaf, pada zaman sekarang kalau saya melihat, di antara penyakit kita adalah tidak siap dipimpin. Nah, ya, tidak siap dipimpin. Tiap orang pengen jadi pemimpin masing-masing. Ini masalah, muskilah. Dimanapun. Satu perkumpulan, organisasi, masjid, apalagi remaja masjid, karang taruna, dan semuanya ya nggak siap untuk dipimpin. Nah, kita mohon maaf, kalau sudah datang ke masjid, coba kita kikis hal-hal seperti itu. Ini masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk apa? Cari popularitas, bukan untuk cari sensasi, bukan untuk cari ketenaran. Kita di sini bersujud untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya kemudian baru masuk pada tema yang disampaikan. Apa tema yang diberikan? Apa? Tetanggaku rumah Allah. Ya. Jadi saya baca maksudnya adalah tetanggaku adalah masjid. Nah, maka di sini juga saya sampaikan masjid harus menjadi tempat yang aman dan nyaman. Ya. Ada satu cuplikan kisah yang menarik ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah. Ya, Fathu Makkah. Ada perlu panjang. Tunggu Pak ya, saya selesaikan dulu ya. Ketika itu Rasulullah di tahun 8 Hijriah, persisnya tanggal 20 Ramadan, ya. Rasulullah SAW datang dengan 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Karena awalnya orang-orang Mekah melanggar perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Tahun ke-6 ada Hudaybiyah, tahun 8 mereka langgar. Ah, sudah. Nggak ada lagi yang perdamaian. Maka Mekah ditaklukkan. Rasulullah SAW datang dengan 10.000 pasukannya. Dan ketika itu orang-orang Mekah ketakutan, gemeter semuanya. Mereka takut jangan-jangan Muhammad bakal membalaskan dendamnya kepada kita. Dulu kita sudah mengganggu dakwahnya. Dulu kita sudah menyiksa sahabat-sahabatnya. Bahkan kita hampir-hampir membunuh dia. Sekarang Muhammad datang dengan 10.000 pasukan. Dan ketika itu juga memang sebagian sahabat seakan-akan menjadikan momen itu sebagai momen balas dendam. Sehingga mereka sebagian ada yang mengatakan al-yaumu yaumul malhamah. Hari ini adalah hari malhamah. Apa malhamah itu, Pak? Dari kata-kata lahm. Apa lahm itu? Daging. Ini adalah hari dicincang daging kalian. Menakutkan itu kan. Kami akan membantai kalian semua. Tapi Nabi kemudian meluruskan, enggak. Al-yaum
yaumul marhamah. Hari ini adalah hari marhamah, hari kasih sayang, nggak ada pertumpahan darah. Nah, ketika itu Nabi berpesan pada orang-orang Mekah 3 hal. Barang siapa yang masuk rumah, maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Dan barang siapa masuk masjid, maka dia aman. Nah, dari apa? Masjid harus menjadi tempat yang aman dan nyaman. Maka seyogianya, mohon maaf, tetangga masjid pun kita upayakan menjadi orang yang mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan. Nah, mohon maaf Pak, zaman sekarang ada fenomena orang takut dekat dengan masjid tinggalnya. Kenapa Pak? Takut speakernya Pak? Betul itu. Iya. Ada orang, Ustaz, saya nggak nyaman di sini. Loh, kenapa Pak? Dekat masjid ini. Ustaz, speakernya Ustaz sampai jam 10, sampai jam 11. Mengganggu saya. Nah ini. Maka saya berpesan kepada para hadirin di sini yang memegang pikiran harus bijaksana dan bijak sini dalam menggunakan speaker masjid. Jangan sampai mengganggu tetangga masjid. Mereka lah orang pertama yang seharusnya mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang serius bagi orang-orang yang mengganggu tetangganya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawahiqahu. Orang yang menjadikan orang lain tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita kehilangan keimanan karena kita apa? Tidak bisa menjadi orang yang dapat memberikan kenyamanan kepada tetangga. Demikian kiranya ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ya senantiasa, dan Allah berikan pada kita keistiqomahan sampai kita wafat dalam keadaan bertauhid dan husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian yang kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.